Balik lagi di Radio Talk, saat yang ngomong dan juga ngobrol di podcastnya Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Oke, nah kali ini Radio People, untuk di Radio Talk kita juga bakalan masih ngomongin nih, karena kebetulan kita ngomongin yang namanya kayak tadi ada beberapa bisa dibilang sih kata-kata dari dunia psikolog yang diadaptasi kepada kehidupan dari generasi muda, gitu ya kan. Dari generasi muda yang sekarang aku masih bersama dengan Bu Esther gitu selaku konselor yang masih ngomongin tentang dunia konseling yang kayaknya bahasanya itu dibolak-balikin dengan pemanfaatan yang berbeda di dunia generasi muda. Gitu kan. Nah, kayak tadi ada yang bilang aku pengen healing, apa healing? Atau mungkin ya kayak tadi inner child aku terganggu gitu ya. Nah, apakah penggunaan yang namanya istilah-istilah tadi itu sesuai dengan makna yang sebenarnya berdasarkan ilmiah dan juga edukatif gitu ya? Atau justru kayak udah disalahartikan sebagai penggunaan kata-kata itu sendiri nih, Bu Esther? Karena memang kan yang namanya sosial media itu bisa booming ya. Jadi satu istilah itu bisa jadi tren tanpa orang memahami artinya apa. Artinya apa? Gitu. Jadi orang bisa hanya mengikuti saja. Oh, misalnya yang namanya self healing tuh misalnya berlibur gitu ke luar negeri kan gitu kan kalau anak sekarang kan. Bener. Nah, jadi konotasi self healing itu kalau liburan gitu. Oh, kalau liburan. Padahal itu salah satu saja dari yang namanya self healing. Memang self healing perlu untuk releasing ya dari dunia sekitar, kesibukan. Itu liburan salah satu. Tetapi bukan satu-satunya. Gitu. Jadi kita perlu sebagai anak muda yang smart nih ya. Jadi bukan hanya mengikut jadi peniru, tapi coba pelajari Dulu apa yang dimaksudkan dengan inner child, apa yang dimaksudkan dengan self healing. Tapi gitu. kalau misalnya kita sudah tahu, hati-hati juga. Karena anak-anak sekarang karena saking pinternya ya anak sekarang ya. Dan pengetahuan itu dari Mbah Google juga banyak gitu. Bener. Nah, kadang-kadang kita jadi self diagnose. Nah, itu yang hati-hati. Hati-hati. Misalnya dia udah bilang misalnya saya punya masalah anxiety disorder gitu kan. Apa-apa gitu ya kan. Iya, atau misalnya saya depression atau apa. Jadi hati-hati dengan self diagnose karena itu bisa jadi salah ya. Penanganan yang salah. Atau malah itu menjadi negative thinking di dalam diri seseorang yang merasa dirinya itu padahal belum tentu gitu. Jadi perlu smart. Dengan banyaknya informasi, banyaknya pengetahuan, anak muda harus smart. Oke, tapi kata terunik apa nih yang mungkin pernah ditemukan sama Bu Esther ketika mungkin berselancar di media sosial yang bisa dibilang sih jenis katanya itu adalah katanya dari konseling atau mungkin dunia psikologi gitu, tapi digunakan dengan cara yang kayaknya agak nyeleneh gitu dengan stylenya anak muda. Ada pernah ketemu nggak kira-kira? Ya mungkin sekarang yang banyak yang self healing tadi ya. Ayo kita healing. Bukan cuma anak muda sih, ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga gunain ya. Healing ya? Healing gitu. Healing tadi ibu-ibu juga pakai. Iya. Itu yang sangat banyak sekali gitu banyak ya. Sekali ya gunain. Padahal bisa jadi bukannya jadi healing ya ketika liburan kan. Bobrok jadinya. Dompetnya. Iya, dompetnya habis gitu. Nah itu, malah jadi tambah banyak masalahnya begitu pulang gitu. Akhirnya jadi OT kamu, overthinking mau jadinya tuh ya kan tuh. Atau juga mungkin kayak istilah kata kayak, ih kamu tuh people pleaser banget sih gitu ya. Itu dia. Kok suka banget mengiyakan dan mengiyeskan siapapun gitu ya untuk nyenengin orang lain, tapi diri kamu nggak kamu senengin gitu ya. Sebetulnya sangat bagus anak sekarang. Maksudnya generasi sekarang dengan banyaknya sosial media, kita jadi mengetahui banyak hal tentang diri kita sebetulnya. Tetapi harus ditambah dengan pengetahuan tadi. Pengetahuan tadi ya. Dan cerita. Jadi jangan langsung disimpulkan dengan diri sendiri. Oke, gitu. Benar banget. Makanya. Nah, Radio People, sedikit punya insight ya gitu ya, kalau misalnya kita tarik benang merahnya, Bu Esther ini adalah seorang ibu juga dari seorang anak berkebutuhan khusus yang mungkin tinggal untuk di wilayah Kota Pekanbaru. Benar ya Bu? Boleh tahu Bu, ini kira-kira diagnosis untuk anak ibu kategorinya apa Bu? Anak saya didiagnos ketika dia usia 4 tahun itu. 4 tahun? Sebagai PDD nose. Jadi pervasive developmental disorder
not specified. Itu kepanjangan dari epididymitis tadi ya. Oke. Jadi epididymitis itu adalah salah satu diagnosa untuk spektrum autisme. Jadi kalau autisme pasti sering dengar kan ya. Benar. Tetapi yang namanya autisme itu sebetulnya spektrumnya sangat banyak, luas sekali. Jadi mulai dari yang sangat mild sampai yang sangat berat gitu. Jadi epididymitis itu ada di bagian yang cukup mild ya, karena secara intelektual tidak bermasalah. Biasanya ada dua, Asperger dan epididymitis. Bedanya kalau Asperger itu punya yang bisa dibilang jenius. Untuk di satu bidang untuk ya, misalnya dia matematika sangat bagus, bisa menghafal angka seperti itu. Nah, biasanya itu masuk kepada Asperger. Seperti itu. Jadi ini bagian yang kita sebut sebagai high functioning autism. Jadi autisme yang bisa berfungsi dengan baik. Tetapi beberapa spektrum autisme yang berat atau bergabung dengan yang lain, masalah lain, misalnya Down syndrome ya, atau cerebral palsy atau yang lain, itu bisa masuk kepada bagian yang severe. Severe itulah yang disebut low functioning autism kayak gitu. Jadi yang fungsinya rendah atau bahkan sulit sekali berfungsi. Nah, ketika pertama kali mungkin sadar dan juga tahu gitu dari sebagai seorang ibu dari Bu Esther sendiri, itu gimana awalnya waktu pertama? Awalnya sebetulnya kami mulai anak saya kan anak pertama. Anak pertama. Jadi saya nggak punya pengalaman tentang seperti apa sih, apakah anak saya oke atau tidak oke gitu ya. Iya benar-benar. Sama-sama masih blind ya. Baru gitu. Tapi waktu dia mulai usia 2 tahun, anak saya kan maksudnya enggak jalan, enggak merangkak. Tapi langsung berdiri, berpegangan gitu. Kemudian responnya rendah terhadap sosialisasi ya. Dan waktu itu nggak ngerti, kirain ya mungkin beda dikit aja ya. Tapi setelah itu mulai agak khawatir ketika yang lain sudah bisa bicara. Dia belum bisa. Nah terus kita coba cek ke dokter di Pekanbaru, tetapi pada masa itu dokter yang benar-benar meneliti atau mempelajari autism baru di Jakarta. Jadi sempat kami masukkan kepada terapi bicara, tetapi terapisnya bilang anak ibu banyak punya kosakata dalam pikirannya, tapi kayak nggak dikeluarkan, nggak verbalize kayak gitu ya. Nah umur 4 tahun lah kami bawa ke Jakarta. Di 4 tahun itu ya, baru usia 4 tahun kami, karena kami melihat perkembangan bahasanya sangat minim. Kemudian sosialisasinya juga ya, jadi respon terhadap orang lain itu sangat minim. Nah di sanalah didiagnos epididymitis. Setelah itu anak saya melakukan terapi full. Jadi lokasi di Jakarta. Udah balik baru karena Jakarta cuman ketemu dokter aja, dilanjutkan dengan dokter dan psikolog di sini. Nah, dia mulai di terapi full. Terapi full tuh ada mulai dari terapi bicara, terapi perilaku, terapi sensorik integritas, karena kan anak-anak autistik ini kan punya masalah sensorik, ada yang hipo, ada yang hiper. Kalau hiper itu berarti sangat sensitif ya. Kalau hipo sangat kurang. Jadi anak saya hipo. Hipo. Jadi bisa dia luka di lututnya dia nggak terasa sakit. Ngerasa, dia pagi-pagi misalnya dibangunin mandi air dingin, dia santai-santai aja gitu kan. Hiposensitif. Jadinya. Nah itu dia, jadi sensorik integritas yang ketiga ya. Terus okupasi itu lebih kepada kemandirian dia. Jadi anak saya Deborah itu sudah belajar 1 tahun lebih cepat dibandingkan anak-anak lain, supaya dia ketika masuk sudah siap okupasi ya kayak gitu. Nah itu yang dipelajari ya, yang dia lakukan dari pagi sampai sore. Waktu itu dia masih TK ya kan, jadi ikut TK, kemudian itu dilakukan terus-menerus. Sampai kemudian perkembangannya sudah lebih baik, perilakunya sudah tertangani ya. Jadi berkuranglah terapi perilakunya. Jadi prosesnya panjang sekali, Kristi, bisa dibilang. Iya benar. Tapi kan yang belajar kan sebenarnya bukan Deborah saja, yang belajar kan juga Bu Esther sebagai seorang ibu maupun sang suami ya, atau sebagai seorang ayah, itu kan juga belajar juga. Sinergi itu sangat penting. Jadi ada banyak pasangan dengan anak autis akhirnya bercerai. Iya, benar. Karena
tidak ada sinergi ya. Jadi saya bersyukur karena saya punya suami yang sangat mendukung dan kita sepaham. Jadi pada waktu itu sedikit sekali info tentang anak-anak autis dan internet nggak kayak sekarang. Jadi kebetulan kami punya adik, suami saya punya adik di Jakarta, dokter. Jadi kami cari sumber dari dia. Dari dia semua. Jadi kita pelajari fotokopian. Oh ya. Iya, dari situlah kami mulai paham. Oh, ini terjadi dengan anak kami. Pada masa itu banyak orang tua dengan anak autistik, anaknya disembunyikan, entah di rumah neneknya, gitu ya, dipindahkan, atau di mana, atau ditaruh di rumah, nggak dikasih kesempatan sekolah, kayak gitu. Pada masa itu. Pada masa itu ya, gitu ya kan, itu. gitu. Ya tadi butuh proses lagi tadi. Ada nggak mungkin kira-kira ketika pengalaman pertama sekali, karena setiap orang apapun itu pasti menjadi pengalaman pertama. Jadi Ibu juga mungkin jadi pengalaman pertamanya gitu bagi Bu Esther juga sendiri. Yang bisa dibilang sih sempat ngebuat kayak down atau mungkin diliputi dengan banyak negativity gitu mungkin dari itu. Pasti. Jadi waktu sebetulnya sebelum didiagnosa ya, karena pasti sebagai orang tua kita kepengen anak kita bertumbuh sama seperti anak orang lain kan, kayak gitu. Ketika dia nggak sama, ada kekhawatiran tadi. Belum lagi pendapat dari orang sekitar. Itu yang agak sedikit kan? Lebih. Apalagi kalau dari keluarga besar. Ya, itu yang lebih banyak menyalahkan orang tua kan. Itulah kamu terlalu sibuk lah, nggak punya kesempatan ngomong sama anak. Jadi di satu sisi itu jadi tekanan. Sementara sebagai ibu pun ada perasaan kekhawatiran yang sangat besar. Apa yang terjadi dengan anak saya? Itu sebelum diagnosa. Tapi setelah diagnosa dan kami belajar, artinya kami memahami. Kami memahami ini yang terjadi loh dengan anak saya. Jadi kekhawatiran itu pasti ada ya, karena itu kan seperti dunia yang kita nggak ngerti di depan sana. Iya benar. Iya kan, tapi maksudnya dengan pengetahuan menolong kami untuk kayak punya tuntunan lah. Kita mau apa yang harus kita lakukan tadi. Oke, baik. Suatu kata kunci atau mungkin kalimat yang bisa Bu Esther berikan untuk Radio People yang mungkin jadi seorang ibu pertama atau mungkin punya kenalan sanak saudara terdekat yang juga diberi kesempatan untuk hidup dan juga bertemu, berinteraksi dengan adik-adik atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kira-kira gimana? Katanya istimewa. Kata istimewa itu penting. Artinya anak ini bukan anak yang berkekurangan, tetapi anak istimewa. Karena mereka punya cara berpikir yang berbeda dengan kebanyakan. Mereka punya cara mengambil keputusan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Dan anak istimewa akan diberikan pada orang tua yang istimewa pula. Itu dia. Ya, ambil definisi itu dulu gitu betul. Ya, gitu. Meskipun ya balik lagi kayak tadi ada bombardir dari kanan kiri, kesiapan atau tidak siapnya diri kita, atau mungkin kayak tadi balik lagi terapi itu ternyata butuh untuk dananya, lain sebagainya, betul, ya kan? Itu juga memang banyak banget, tapi balik tadi, kamu menyandang nama istimewa loh. Betul. Gitu ya kan. Jadi kamu menyandang nama istimewa. Harga itu pastinya Radio People. Jadi dengan berpegang dengan kata itu dan berpegang dengan titel itu, kamu bisa pelan-pelan sadari, ya kayak tadi, proses belajarnya. Gitu ya, cari tahu informasinya, jangan males. Iya kan, dengar saran tapi jangan dengar tuduhan. Itu yang penting ya Bu ya. Ya, dengar saran boleh, tapi kalau dituduh dan lain sebagainya biarin aja, tutup kuping saja gitu ya. Itu bisa jadi caranya, karena siapa aja mungkin bisa diberikan kesempatan dari Yang Maha Kuasa untuk memiliki tanggung jawab yang kayak tadi berbeda tadi gitu ya kan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sekarang setelah mulai proses tadi yang mungkin cukup panjang gitu. Kalau untuk saat ini gimana nih kabar dari anak Ibu sendiri bisa dibilang? Kalau saya lihat anak saya sekarang, saya bicara sama suami saya seperti melihat mujizat. Amazing gitu ya. Karena banyak tahap yang sudah dia lewati. Tahap di mana dia nggak bisa bicara, dia bisa bicara. Tahap di mana dia sulit memahami dan merespon satu hal, dia sudah lewati. Tahap di mana dia tidak bisa mengendalikan emosional. Ada di masa waktu dia semester 3 dengan tekanan yang sangat berat, terutama tekanan teamwork yang dia harus bekerja sampai dia pada titik terendah depres. Depres, bahkan
Kami waktu itu sampai nggak bisa menghubungi dia. Sama sekali Dia ya, menutup diri di dalam kamar. di dalam kamarnya. Bahkan waktu setelah itu saya bicara dengan anak saya, dia bilang itu sampai ada tahap dia berpikir untuk bunuh diri seperti itu. Jadi itu tahap yang sangat rendah yang terjadi gitu kan. Itu yang saya lihat ya, yang terjadi di dalam proses yang saya jadi lupa tadi apa saya mau cerita. Iya lagi, Iya, saking serunya. larinya apa ya? Bang, apa tadi bang? Aduh, paling kita mungkin berbicara nggak salah. Aduh, gimana mungkin dari seorang ibu sekarang udah Sekarang gimana ya, anaknya sekarang. sekarang. Ya, maksudnya tahap terendah itu sudah terlewati gitu Oh iya, maksudnya benar, kan. iya. Dan saya melihat itu sebagai amazing, sebagai mujizat. Jadi dia walaupun tidak sepenuhnya tapi dia sudah tahu bagaimana mengendalikan emosi. Jadi kayak tik 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 gitu kan. Iya. Emosi sudah oke. Oke. Kemudian tadi dia sama sekali tidak bisa berelasi, nggak punya teman, nggak bisa komunikasi. Sekarang dia punya sahabat-sahabat sahabat. di mana dia bisa ngobrol. Dan secara spiritual dia punya pengalaman. Untuk dia bisa ketika di tahap terendah tadi dia datang sama Tuhan. Oh, dan dia tahu untuk mengarahkan diri ke situ. Oh, Karena memang dari kecil kan diajarkan. iya, diajarin ya. juga. Oke. Nah, tapi dia mengalami sendiri di situ. Nah, Sebelumnya baik, kan baik, baru sampai ke sini Iya, kan. sindrom tapi belum ke perilaku tindakan gitu dan memahami Iya, diri. jadi gitu kalau ya. yang saya lihat ya melihat perkembangan dan bagaimana kalau melihat apa yang terjadi dulu itu karena karunia aja yang bisa sampai di seperti itu. Seperti itu gitu ya. Ya itu baik. Gimana? Cerita yang luar biasa gitu nih teman, rangkaian kali ini buat kamu Radio Pepa gitu. Apalagi kesempatan kita ngobrol di Radio Talk kita. Terima kasih Bu Esther untuk berbagi cerita dan juga pengalamannya bersama dengan kami. Mudah-mudahan kami juga bisa, ketika kami dikasih apapun tanggung jawabnya, kami bisa sama-sama berproses untuk menerima hal itu, mencoba untuk bersabar, mempelajarinya, bahkan tidak untuk sekadar melempar-lemparkan apapun yang menjadi tanggung jawab bagi diri kami itu sendiri gitu. Semuanya mudah-mudahan dapat ya, harus dapat ya, Ready People ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk podcast kita rangkaian kali ini. Thank you banget. Dan jangan lupa dicari aja banyak informasi-informasi beragam di Radio Talk kita. Nah, kita berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.